Ini adalah bukuku. Buku yang kutulis dengan penuh rasa sukacita dan bangga. Sebelum ada di rak toko buku seperti sekarang ini, ada banyak hal yang kulewati sebagai proses. Aku akan senang menceritakan prosesnya, tapi hanya kalau kamu mau mendengarkan. Gimana? Deal? Menjadi seseorang yang menerbitkan karya tulisan ke dalam sebuah buku bukan sesuatu yang semudah kelihatannya. Lebih dari sekedar buku yang ditulis selalu diperjualbelikan, ada beragam cerita yang tersimpan di balik proses kelahiran buku itu sendiri. Buku ini salah satunya. Ini adalah buku keduaku yang proses rilisnya cukup punya hal berkesan, mulai dari proses menulis sampai mempublikasikannya. Februari 2022 itu adalah awal di mana buku ini bermula. Di minggu pertama menulis, aku bukannya tidak tahu akan menulis apa. Aku hanya bingung dengan cara apa buku ini akan diselesaikan. Akhirnya, aku coba nge-breakdown satu persatu apa yang akan kutuangkan dari kepalaku. Singkatnya, coba menulis draft kasar dari keseluruhan isi buku ini. Minggu selanjutnya, aku coba menulis dengan berpegang pada konsep draft yang kubuat sebelumnya. Karena buku ini sebagian besar membahas kehidupan, aku tidak mengalami kesulitan yang begitu berarti. Aku hanya menulis dengan mengikuti flow kemana isi kepalaku pergi. Namun, ternyata tidak seterusnya. Proses menulis buku ini terasa selalu mudah dan menyenangkan. Masuk minggu keempat, aku mulai mengalami writer's block. Suatu keadaan di mana secara tiba-tiba aku gak tahu mau nulis apa, gak nemu inspirasi, bahkan gak punya semangat. Kondisi itu jelas mempengaruhi produktivitas menulisku. Mau dipaksakan menulis pun, tulisan yang keluar bukan tulisan yang ku mau. Akhirnya untuk mengatasi hal tersebut, aku sengaja meliburkan diri dalam kegiatan tulis-menulis dan coba ambil refreshing sebentar. Lumayan, isi kepala jadi segar, untung-untung kalau dapat inspirasi tambahan. Sesekali juga menonton film apa aja. Anime, film perang, romantic komedi, semua dijabanin. Terus coba baca buku, gonta-ganti dari satu buku ke buku lain. Coba jalan bareng teman, atau jalan sendirian. Setelah dirasa cukup, barulah aku kembali ngebuka laptop. Dan biasanya, semua aktivitas refreshing itu selalu bisa bikin aku back on track. Akhirnya, proses menulis bisa kembali dilanjutkan. Masuk bulan kedua, itu adalah saat dimana aku harus menyerahkan tulisan ke editor untuk direvisi. Nantinya, setelah revisi tahap 1 ini selesai, naskah akan dikembalikan untuk kutulis lagi. Aku terus menulis, dan menulis. Pagi, malam, di rumah, di luar rumah, di mana aja. Nulis lewat laptop, handphone, atau pas lagi ingat mau nulis sesuatu, aku akan menulis di notebook. Dan setelah semua proses itu dilewati, bukuku akhirnya selesai juga. Tapi, prosesnya lagi-lagi belum berhenti di situ. Naskah ini harus sampai ke editor untuk revisi tahap 2. Baru setelah itu bisa lanjut ke bagian proofreading dan layout. Di masa ini, aku sudah boleh bergerak untuk menentukan judul dan konsep sampul. Iya, aku adalah tipe orang yang mengurus judul buku belakangan, tepat setelah penulisan bukunya selesai. Meski proses pencarian judul buku terbilang susah-susah gampang, dengan berbagai saran dan pertimbangan, akhirnya Another Day Goes By adalah judul yang mungkin akan disepakati untuk buku ini. Soal sampul, ini tidak lagi jadi pekerjaanku seorang diri karena pihak penerbit, baik itu editor, desainer sampul akan turut membantu. Aku akan menjelaskan sedikit gambaran cover yang aku mau, lalu mereka akan mengurus sisanya. Setelah tahap itu selesai, buku akan masuk antrian terbit dan aku akan menandatangani surat kuasa penerbitan.
Saat tiba pada jadwalnya, penerbit akan membuka sesi pre-order. Itu akan jadi penanda awal perilisan buku ini sebelum terbit dalam skala besar. Dan disinilah aku, di kantor penerbitku, Media Kita. Hari ini jadwalku berkunjung sekaligus mengecek buku-bukuku yang sudah dicetak untuk sesi pre-order. Aku berkesempatan memberi tanda tangan langsung untuk para pembaca yang ikut sesi pre-order itu. Setelah proses tanda tangan selesai, buku akan dikirimkan ke alamat para pembaca. Baru beberapa hari setelahnya, buku ini akan didistribusikan ke seluruh toko buku di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberi gambaran sedikit mengenai perjalanan sebuah buku, khususnya bukuku. Dari kata pertamanya diketik, sampai wujudnya bisa digenggam oleh tangan. Terhitung hingga hari ini, bukuku masih tersedia di seluruh Gramedia di Indonesia. Aku akan senang jika kalian terlibat dalam prosesnya sebagai pembaca. Another Day Goes By adalah metafora perjalanan hidup manusia yang terdiri dari hal-hal sederhana di sekeliling kita. Pengen deh ngebahas bukunya dari sisi penulisan. Atau kita bikin di part selanjutnya aja. Terima kasih Karisa materi-materinya. Iya, lucunya.